berkah daripada perkumpulan yang baik di majelis ilmu ini, angkat penyakit yang menimpa istriku, anakku, keluarga. Dan alhamdulillah banyak orang yang sudah membuktikan kalau dia sakit sekalipun dia datang ke majelis, pulang sembuh dia. Ya, pulang sembuh dia daripada majelis taklim seperti itu. Ya. Nah, maka ya jangan sampai terlalu banyak alasan-alasan sehingga menjauhkan kita dari majelis-majelis kebaikan. Tapi harus dilawan diri kita di nafsul amarah ini, mesti dilawan. Macam-macam setan bisikkan sama kita. Ya, tapi coba kalau diajak nonton order tunggalan, tak pakai nolak. Hujan pun datang masih. Ya, hujan pun datang, sakit pun pergi dia. Nah, ini nafsul amarah. Ada lagi namanya nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini kadang baik, kadang buruk. Kalau amarah ini buruk aja maunya. Kalau lawamah kadang baik, kadang buruk. Jumpa kawan baik, baik kawan ini. Jumpa kawan yang buruk, jadi buruk dia. Nah, ya, makanya harus dilawan. Adapun orang yang ketiga yang memiliki nafsul mutmainnah, maka kecenderungannya hanya pada kebaikan saja. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada nafsul mutmainnah dan ditundukkan nafsu yang ada pada diri kita sehingga menjadi mutmain, ya, insyaallah. Wa yuharribuhu bi aqwalihi wa af'alihi al-mamnurati 'ala al-ikhlasi was-sidqi wa husnil niyyah. Hendaklah seorang guru itu dia mendorong akan murid-muridnya tersebut untuk melakukan perkataan, perbuatannya, mendorong kepada murid-muridnya itu dan selalu mengulang-ulangi daripada perkataan tersebut, perbuatan tersebut. Ya. Jadi selalu mengingatkan kepada murid, ya, tak cukup sekali. Ya, menjadi guru jangan mudah merajuk. Jadi pengajar jangan mudah merajuk. Kalau mudah merajuk bubar majelis taklim. Ya, majelis taklim bubar. Nah, tapi juga jadi murid harus berakhlak tadi. Ya, jangan pula ya, maaf ya, ini pelajaran saja, ini pelajaran buat kita. Ketika majelis ilmu sudah menjadi satu rutin, ya, jadwalnya sudah tetap nih. Tiba-tiba datang pejabat mau masjid kita, majelis ini digeser gara-gara pejabat. Nah, ini tak berakhlak. Ya, tak berakhlak. Tak bisa. Ya, majelis ilmu jangan digeser. Ya. Itu ada pernah kejadian, ada 3 bulan. Ya, ada masjid ya di Kerinci ini. Ya, minta jadwal sama anak, ya kan, anak kasih jadwalnya. Tapi waktu itu ada pejabat kepolisian yang datang ke masjid. Pejabat, bukan baru sana, salat subuh di masjid ini. Majelis taklim digeser sama mereka. Oh, anak tak terima. Ya, tidak begitu cara ini. Ya, ini minta sekarang ini, minta jadwal. Anda berikan waktu mana? Waktu istirahat Anda untuk ente, waktu keluarga Anda untuk ente. Nah, tetapi Anda dikalahkan hanya oleh pejabat. Oh, ini tak betul. Ya, tak berakhlak ini. Nah, Anda silakan begitu-begitu. Ya, hati-hati. Ya, Anda juga punya prinsip di dalam majelis ini. Ya, kita sama-sama berakhlak, beradab. Dari itulah ini baik sekali kitab ini kita baca supaya ya, kita sama-sama memahami bagaimana kita berakhlak dan beradab. Maka mengulang-ulangi seorang guru, ya, bukan cerewet, bukan. Tugas guru ingatkan murid alal ikhlas, dengan ikhlas, ya, dia ulangi dengan ikhlas. Ya, wasidik wa husnil niyyah, dan dengan benar cara penyampaiannya. Ya, bukan mengentak-entak murid, tak benar. Kurang ajar murid ada begini, tak benar. Ya, diulang-ulang nasihati dengan baik, dengan jalan yang baik, dan dengan niat yang baik.
kitab? Tidak ada. Bagaimana cara mengenal Allah? Ada kitabnya? Tidak ada. Bagaimana ma'rifatullah? Tidak ada di dalam kitab. Mengenal ya, dalam pemahaman orang-orang yang arifun billah. Kalau kita ini kan mengenal Allah melalui asma, melalui sifat, melalui ciptaan al-qaum, kita kenal Allah. Tapi ada pengenalan yang lebih mendalam daripada yang sifatnya itu tampak di pandangan mata atau melalui dalil-dalil saja. Bagaimana caranya? Itu adalah tahu rasa yang ada di dalam hati yang Allah berikan masuk kepada tiap-tiap seseorang, dan ini berbeda-beda. Karena apa? Karena amal yang dia selalu lakukan, amal kebaikan. Baik, kemudian kalau dia melakukan kebaikan seperti itu, maka hatinya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan memancar dari dalam hatinya sumber-sumber hikmah dan ilmu. Jadi dengan amal, ya, dengan akhlak, dengan adab, maka akan memancar daripada hikmah-hikmah dan ilmu. Nah, ini perkataan daripada Al-Imam An-Nawawi. Wa yubarikullah, dan wa yubarikullah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kau fi ilmihi wa alihi, di dalam ilmu dan keadaannya, wa yuwaffiqu fi af'alihi wa aqwalihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk di dalam perbuatannya dan juga ucapan-ucapan. Nah, maka penting ini, ya, amal ini penting. Maka tidak mungkin orang itu bisa kenal kepada Allah hanya dengan melalui belajar ilmu tauhid saja, tidak cukup sebatas itu. Atau hanya belajar ilmu falsafat, tidak cukup sampai di situ. Sebab kalau hanya belajar ilmu falsafat, kalau hanya belajar ilmu tauhid saja, orang Yahudi banyak yang belajar ilmu falsafat. Orang-orang yang orientalis barat itu belajar ilmu falsafat. Tapi apa mereka sampai kepada makrifat? Tidak sampai. Ya, tidak sampai. Bahkan dengan logikanya mereka mengotak-atik, ya, daripada hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan, tapi mereka tidak sampai kepada hakikat makrifat, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka tidak beriman kepada Allah. Nah, maka ya, beramal, berakhlak, insyaallah akan tumbuh di dalam hati kita cahaya ilmu, cahaya makrifat, ya, dan cahaya daripada petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, pasal yang menjelaskan tentang ta'limul muta'allim, mengajar. Ya. Bagi seorang pengajar, bagi orang yang bisa mengajar, ini hukumnya adalah fardu kifayah. Hukum mengajar dan ilmu itu adalah fardu kifayah. Kata Imam Nawawi, wa illam yakun may yuslimu lahu illa wahidun tu'ayyinu alaihi. Kalau di satu negeri ini, di satu desa, di satu kampung, tidak ada orang yang dapat mengajar melainkan hanya dia saja, maka wajib hukumnya atas dia. Wajib ain. Jadi tadi hukumnya fardu kifayah. Kalau banyak, kalau tidak ada orang lain, cuma dia saja, maka menjadi fardu ain bagi dia untuk mengajar. Wa in kana hunaka jama'atun, kalau di sana ada banyak orang yang suruh at-ta'lim bi ba'dihim, banyak orang yang bisa mengajar, tetapi sebagian mereka sudah mengajar, ya, ada yang mengajar Al-Quran, ada yang mengajar adab, ada yang mengajar tauhid, ada yang mengajar fikih, ya, macam-macam. Fa in imtanahu kulluhum athim, maka kalau tadi sebagian sudah mengajar, sudah, ya, selesai kubur daripada fardu kifayah, ya. Kalau sebagian sudah melakukan, maka yang lainnya tidak betul. Tapi kalau tidak ada satupun orang yang mengajar di negeri itu, di desa itu, di kampung itu, maka semua orang yang tinggal di situ berdosa semua. Nah, maka mendatangkan atau
kita mengirim ya orang-orang di kampung kita untuk belajar. Bahkan Allah di dalam Al-Quran sendiri menyatakan bahwa tidak harus semua orang ini pergi berjihad, berperang, tapi ada di antara mereka yang belajar ilmu agama, nanti balik ke kampungnya mereka mengajar. Itu ya. Walhasil belajar ini hukumnya adalah fardu kifayah. Mengajar itu hukumnya fardu kifayah, sedangkan belajar hukumnya fardu ain. Belajar hukumnya fardu ain, mengajar fardu kifayah. Wa in qama bihi ba'dhum saqata haraja 'anil baqi wa in talaba min ahdihim wa tana'a. Kalau ada orang yang diminta untuk mengajar tapi dia menolak, anak tak bisa ngajar, dia tolak, dia punya ilmu, dia diminta ngajar, dia tolak, dia tak mau ngajar. Wa azharul bid'ah annahu la yaqta. Maka ada dua pendapat dalam hal ini, menolak unsur ya mengajar. Pendapat yang azhar yang unggul adalah bahwa dia tidak berdosa, nolak. Ya. Lakin akan tetapi yakrahu lahu dzalika illa yakun lahu udhur. Tapi makruh bagi dia menolak untuk tidak mengajar jika dia tidak memiliki udhur. Terserah udhurnya apa. Anak tak bisa ngajar kalau subuh payah, subuh perut anak suka bunyi-bunyi misalnya. Atau anak kalau subuh payah, anak mau kencing terus kalau subuh, tak bisa ngajar kalau subuh. Nah, maka ya ini berarti udhur. Atau dia kalau subuh kentut terus, nah, maka ini namanya udhur. Ya. Kalau tak ada udhur, maka hukumnya menolak udhur supaya mengajar. Baik. Kemudian dianjurkan bagi orang yang mengajar itu ayatuna harisan ala ta'limi, semangat di dalam mengajarnya. Ya, semangat. Fokus, ya, mementingkan daripada apa yang akan diajarkannya. Ya, dia mementingkan pengajaran. Dari apa? Mu'athiran dzalika ala masalihi nafsihi ad-dunyawiyah allati laysat bidaruriyah. Ngajar dia penting. Daripada apa? Daripada melakukan perbuatan-perbuatan dunia yang sifatnya tidak darurat. Tidak daruratnya apa? Artinya kebutuhan dia dunianya sudah cukup. Ya, sudah cukup. Maka dia tak perlu lagi macam mana dia lah, misalnya mau buka lagi toko, misalnya mau buka cabang sana, cabang sini. Untuk apa? Untuk dunia. Tak perlu lagi. Sudah cukup. Sekarang fokus kepada pengajaran. Makan, minum, ya, dan hal-hal yang berhubungan dengan sifat yang darurat, yakni ongkos-ongkos sekolah dan segala macam belajar, sudah terpenuhi, sudah. Ini namanya darurat. Sudah terpenuhi. Adapun untuk nambah cabang, nambah kudus, nambah ponjen, ponjen apa? Nambah simpanan di budi, maka itu bukan sesuatu yang darurat. Maka mengajar ini yang harus menjadi fokus. Semangat dalam belajar, ya. Dari Kerinci ke Pekanbaru, balik lagi ke Kerinci, pergi ke Sore, pergi ke Ukui, pergi ke Rengat, pergi ke Tepilahan, balik lagi sini, pergi ke Panding, terus begitu. Semangat di dalam mengajar. Ya. Bukan untuk jadi fulus, tapi untuk mengajak kita bareng-bareng, ayo bangun masjid, ayo bangun pesantren. Kita ini terlalu banyak mengeluh sekarang ini. Ya, kemarin malam di Pekanbaru ada orang dari Selat Panjang. Habis masjid biasanya itu ngobrol. Kita di sini lah. Datang orang dari Selat Panjang, Bib kami di Selat Panjang begini. Pemahaman salah pikir karena di sana. Orang-orang dari Arab sebelah sana itu sudah banyak di sana. Jadi kapan Nabi bisa ke sana? Jauh. Mana caranya? Selat Panjang. Nah sudah. Sekarang ini berarti kita butuh tempat. Ya, butuh tempat untuk kita mendidik anak-anak kita dengan amalia, dengan adab, ya, dengan pakaiannya, dengan akhlaknya, dengan akidahnya yang sesuai dengan salaf kita. Maka kita butuh tempat.
hati masyarakat hadirin, yang amaliyahnya, yang tata tertib waktunya, ya dipenuhi dengan amalia zikir, wirid, hizib, yang pakaiannya ikut pakaian salaf itu belum nampak, ya. Maka kita kepengen ada tempat untuk kita ini, ya, bisa menggembleng mendidik anak-anak kita dengan akhlak tadi, ada pakaiannya, auratnya. Oh, apa nggak kepengen? Kepengen. Nah, makanya ya payah kalau mengandalkan anak mesti pergi ke Selat Panjang sana, pergi ke mana lagi, pergi ke mana, habis waktu. Maka nanti kalau sudah jadi tempat ini, ayo ya dari Selat Panjang kirimkan anaknya ini belajar di sini, ya, kirimkan cucunya, keponakannya belajar di sini. Nah ini insya Allah akan lebih bermanfaat. Ya. Nah, baik. Kemudian wa ayyafun ridha qalbahu fi hali julusihi li adra'ihim min al-asbab asy-syaghilah kullah. Kalau dia sudah duduk mengajar, hendaknya dia mengosongkan hati. Itu mengajar. Jangan lagi dia berpikir soal duit, berpikir soal makan. Jangan, ya. Hatinya harus kosong sehingga dia bisa fokus. Ya. Wa ayyakuna harisan ala tafhimir, dia betul-betul bersemangat, memiliki keinginan supaya yang datang ini paham. Paham enggak yang diomongkan ini? Begitu. Tadi tanya paham enggak? Kalau paham, bagus. Tak paham, ulangi sampai paham. Nah ini seperti seorang pengajar harus seperti itu. Muridnya harus paham. Ya beda kalau kita kuliah terserah kalau dosen mau paham, tak paham kan tak lagi. Yang penting SKS selesai. Kan begitu. Ya, yang penting 18 kali berdoa. Kau ikut. Kurang 18, saya ikut dia. Misalnya begitu. Tapi kalau kita dalam urusan agama ini tak boleh begitu. Ya, tak boleh begitu. Nah, kemudian wa ayyuqiyat kullu insanin minhum ma yaliqu bihi. Seorang guru hendaknya memberikan apa yang bisa dia berikan kepada muridnya. Dia berikan. Akan tetapi seorang guru harus memperhatikan ada murid yang tak bisa terima banyak karena keterbatasan, ya, kecerdasannya. Maka kalau dia tak bisa terima banyak, jangan kasih banyak-banyak. Jangan kasih banyak-banyak. Juga jangan mengurangi. Jangan mengurangi, jangan dikasihkan yang sedikit kepada siapa? Kepada murid yang memang mampu untuk menerima yang banyak karena dia memiliki kecerdasan lebih. Dan jadi guru bisa dia menyeleksi mana ini yang bisa diberikan lebih, mana yang ini cukup sampai di situ saja. Ya. Nah, inilah namanya nanti ilmu psikologi. Seorang guru punya ilmu psikologi. Tak main hantam saja dia ngajar. Ya. Nah, main hantam. Ya, oke. Kemudian bagi yang tadi yang kecerdasannya mungkin kurang, wa bi amrihim bi i'adati mahfuzatihim. Jadi kalau yang kurang, ya, dia pacu untuk mengulang-ulang hafalannya. Dipacu untuk banyak-banyak belajar. Nah, ini bagi yang kurang tadi. Wa yasna 'ala ma dhaharat mujabatihi ma lam yakhsha 'alaihi fitnatun bi'ijabi aw ghairihi. Bagi murid yang cerdas, maka dia boleh untuk memujinya. Dia puji, Masya Allah ini begini. Selama tidak merusak murid tersebut, selama tidak menjadikan murid itu bangga dengan dirinya, maka seorang guru boleh memuji murid. Ya, boleh. Tadi dengan catatan selama tidak menyebabkan murid itu bangga diri. Yang berikutnya, wa man fassara annahu ta'nifan latifan ma lam yakhsha
Contoh nih, ya lagi majelis begini, tiba-tiba ada yang baca Quran. Ada yang baca Quran, di majelis begini, dia baca Quran. Yang pikir baca Quran itu lebih utama, lebih mulia daripada ada majelis ilmu. Ya, ada yang pengen tasbih, belajar tasbih. Yang pikir berzikir itu lebih mulia daripada duduk di majelis ilmu. Maka dalam kondisi seperti itu ditegur. Dia ada pengaruh banyak, tak apa-apa, untuk memberikan pelajaran kepada orang lain bahwasanya majelis ilmu ini lebih mulia daripada membaca Al-Quran, daripada berzikir. Kita tahu Quran itu mulia dari mana? Dari ilmu. Kita tahu zikir itu baik, berpahala dari mana? Dari ilmu. Maka dari itulah kenapa majelis ilmu itu lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Ya. Yang berikutnya, wala yahsud dan minhum. Guru tak boleh hasud, tak boleh ini dengan murid. Dia lihat muridnya lebih pintar, atau muridnya pintar, gurunya hasud. Nanti gawat model begini. Ya, tak benar guru model begitu. Ya, tak boleh. Maka guru tidak boleh hasud dengan murid. Kenapa? Karena sifat hasud ini buruk, sifat hasud ini tercela. Haramun syadidul tahrim, haram hukumnya dan sangat-sangat haram. Dilarang, sangat dilarang. Sama orang lain. Lantas bagaimana pakai walil muta'alim alladhi huwa bimanzilatil walad? Lantas bagaimana mungkin ini, ya, bagaimana pula hukumnya seorang guru hasud dengan dengan muridnya, yang mana muridnya ini kedudukannya sama dengan anaknya. Ada kita di sini iri sama anak, sama anak kita sendiri ada. Oh, anakku lebih ganteng dari aku, kurang ajarnya. Ada. Ada orang tua model begitu. Anak kita sekolah S2, kita SD. Iri kita sama anak kita. Ada orang tua yang ini. Begitulah seorang guru kepada murid. Tak boleh guru ini dengan muridnya, karena murid itu adalah anak dia. Nah, maka hilangkan ini semua, tak boleh ada. Kenapa? Karena apa yang berlaku pada murid itu menjadi pintar karena jasa guru, dan guru akan mendapatkan pahala yang besar nanti di akhirat, dan di dunia guru ini mendapatkan pujian. Ya, di dunia dipuji. Murid siapa itu? Murid si fulan. Murid si anu. Gurunya siapa? Si anu. Orangnya di mana? Oh, di situ. Nah, itu ya pujian di dunia. Tapi di akhirat seorang guru akan mendapatkan pelajaran yang sangat banyak. Baik. Yang berikutnya, wa taqaddamu fi ta'limihim idza izdahamul awwal fal awwal. Seorang guru, jadi kalau di majelis
karena biar diterima di masyarakat, biar dibilang kiai, biar dibilang ustaz, biar dimuliakan, biar didudukkan di depan. Tidak ada dunia dengan Allah. Maka apa dikatakan? Fa'aba ayakuna illallah. Maka ini mereka mengatakan, hendaklah kalian luruskan terlebih dahulu niat kalian. Tapi tetap diajari, sambil mereka ini diajari untuk meluruskan niat. Bahkan dikatakan bahwasanya belajarnya mereka itu berarti niatnya sudah baik sebetulnya. Inginnya belajar mereka itu menunjukkan sudah punya niat yang baik. Baik. Kemudian wa yasunu biyadihi fi adil idra'i 'anil 'abad. Seorang guru kalau lagi ngajar hendaknya jangan banyak main-main dengan tangan, ya. Lalu begini main jenggot, guru, ya. Guru tak boleh. Guru harus mantap, ya. Waqar, tenang, haibah, punya wibawa. Ini seorang guru. Tapi guru tak boleh matanya melirik sana, melirik sini, ya. Diam, matanya tak boleh. Repot jadi guru ternyata, ya. Jadi tak boleh banyak-banyak main dengan tangan, matanya mesti fokus, ya. Wa yaqudu ala taharah, duduk dalam keadaan suci, ngajar dalam keadaan suci, mustaqbilal kiblat, ngadep kiblat. Ya, itu juga begitu. Walaupun yang seperti ini juga tidak menjadi masalah, ya. Wa julus sahusan dalam hati. Wa yajlisu biwaqar, duduk dengan tenang. Wa takunu thiyabahu bayda nazifah. Seorang guru hendaknya berpakaian yang putih bersih. Ya, katakan kadang pakai kemeja, pakai baju warna coklat apa itu anjurannya seperti ya, seperti. Nanti kalau di pesantren kita amalkan murid-muridnya pakaiannya warna putih. Bisa murid-muridnya gurunya warna putih, muridnya warna putih semua. Ya, enggak ada yang pakai apa namanya motif-motif, ya. Nah, repot kalau motif. Hasil ini adalah daripada sunnah, ya. Bagian daripada sunnah. Sebagaimana Imam Malik bin Anas, pendiri daripada mazhab Malikiyah. Imam Malik itu kalau datang tamu ingin belajar dengan beliau, ya, beliau tanya dulu mau belajar tentang apa? Tentang fikih atau tentang hadis? Tentang hadis atau tentang yang lain? Kalau mereka katakan tentang hadis, wahai imam, maka beliau akan persilakan ini kamu masuk ke rumahnya. Beliau akan mandi dulu. Beliau akan berpakaian dengan pakaian yang terbaik, lalu pakai imamah, dan beliau bakarkan bukur untuk mengharum daripada ruangan. Baru beliau akan mengajarkan ilmu tentang hadis. Begitu beliau memuliakan ilmu itu sendiri. Dan begitulah, ya. Bahkan ini Imam Malik pakaiannya mahal diriwayatkan. Imam Malik mahal pakaiannya. Ketika ditanya wahai imam, bukankah kau ini orang yang alim, orang yang zuhud dari dunia, tapi kok pakaianmu mahal? Kata Imam Malik, tahu ya bahwasanya aku berpakaian mahal ini di dalam rangka aku memuliakan ilmu yang ada pada diri. Kita ini kan maklum zaman sekarang, apalagi zaman sekarang, ustaz pakai sepeda ontel tak laku, ustaz pakai motor bututnya tak laku, ustaz kiri, ustaz tidak minta amplop aja. Tapi kalau ustaz pakai CRV ada salah juga, ustaz ubur dunia ya bilang. Tak ada yang betul dengan manusia ini sekarang, ya. Nah, padahal, ya, seorang ustaz, seorang ulama harusnya dia dari bawah. Apa? Ya, motornya enek, bagus, niatnya apa? Supaya orang itu menghargai ilmu, ya, enek. Atau, ya, mobilnya tadi Alphard misalnya.
sekali. Tajir, pengalih, mahal, pakaiannya mobil-mobil mahal, tak apa-apa. Niatnya bukan sombong, bukan riya, tapi niatnya untuk memuliakan ilmu supaya orang menghargai ilmu. Jadi memang Ustaz jauh-jauh 150.000. Giliran undang korban tunggalan mau dia 3 juta, 1,5 juta. Ya, yang akan memasukkan dia ke dalam neraka dia mau bayar mahal. Tapi yang mengajari dia mengenal Tuhannya, beribadah dengan benar, dia terima kasih Allah keadaannya. Asal ada, tak boleh. Ya, kan begitu. Kita harus balik sekarang. Ya, kalau ada ustaz, ada ulama, kasih, ya, yang banyak. Jangan sampai kalah memang dibuat organ tunggal. Organ tunggal 3 juta, ustaz 300.000. Ya, bukan pula anak di politik kasih ada banyak-banyak usaha. Ada banyak bulus, ada banyak duit apa-apa. Anda aja ini bangun masjid, ayo. Ya, ada duit, ayo. Keluarkan buat wakaf, buat bangun masjid, bangun pesantren nih. Bukan buat anak. Ya, sampai hari ini, alhamdulillah. Sampai hari ini ya. Sampai hari ini, dari awal anak ajar sampai hari ini. Karena belum pernah makan dari amplopan yang dikasih orang. Ya, semua yang Anda dapat dari amplopan itu. Kalau dulu kita belum bangun masjid, bangun pesantren, kita akan gunakan untuk keperluan majelis di Pekanbaru. Ya, beli sound system untuk apa? Siap majelis makan. Ya, makan itu pakai duit, kita pakai duit. Nah itu uangnya dari situ. Nah sekarang kita mau bangun masjid, kita mau bangun pesantren, semua amplopan yang kita dapatkan, yang Anda dapatkan dari mana saja, berapapun, itu Anda masukkan semua untuk bangun masjid. Maka tak rugi, ya, tak rugi. Bukan ngasih ya, ngasih ustaz lain juga tak rugi. Ya, ngasih ulama-ulama yang lain tak rugi. Kasih banyak-banyak. Kenapa? Dia punya pesantren, mungkin dia punya anak yatim, mungkin dia punya panti asuhan. Tentu uang dari situ lah yang dia gunakan. Maka dari itulah kenapa itu hari Anda katakan, kalau ada ustaz yang pasang air, itu bukan satu air, boleh-boleh saja. Ya, bukan air, boleh. Apalagi sebelum terjadinya proses belajar mengajar, boleh. Satu hal yang diperbolehkan. Ya, anak yatim agak banyak. Ada ustaz dia, gimana coba kalau dia tidak pasang tarif? Jauh-jauh dari Jakarta ke Pilihan 300.000 misalnya. Ongkos saya tetap capeknya belum, fitnahnya belum, macam-macam. Walhasil maka hargai dia para ulama, hargai ilmu para ulama. Baik, kita selesaikan dulu ya. Sedikit lagi, dua bahasan lagi. Duduk dengan tenang, berpakaian inklusif. Wa in wasala ila mawdi'in julusihi fadar atain. Kalau dia sampai tempat ngajarnya, maka hendaklah dia salat 2 rakaat. Kalau dia di masjid, maka dia salat tahiyatul masjid untuk menghormati masjid. Kalau bukan di masjid, maka dia salat sunnah mutlak 2 rakaat. Fa in kana masjidan fa huwa aqad. Kalau di masjid maka lebih ditekankan lagi. Wa innahu yakrahu al-julus fihi qabla an yusalli. Karena makruh hukumnya masuk masjid langsung duduk tanpa salat. Maka meskipun ya majelis sudah berjalan, yang tidak datang masuk masjid, salat tetap 2 rakaat. Ya, salat 2 rakaat. Tapi kalau di luar masjid, ya, di majelis di rumah, di majelis taklim, di pesantren misalnya, inti datang bukan di masjid, langsung duduk, jangan sholat. Ya, kalau di masjid tetap sholat. Ya. Wa yajlisu mutarabbi'an insya'a aw ghairi mutarabbi'. Tidaklah seorang guru itu duduk dalam tarabbu, posisi tarabbu. Apa tarabbu? Bersila. Makanya anak itu lebih suka duduk di bawah majelis. Ya,
ini diutarakan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari pada bab al-ilm, pada kitabul ilm, pada hadis yang menjelaskan tentang hadis Jibril, hadis kedatangan malaikat Jibril di majlisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi duduk di bawah, sehingga Nabi tak melihat ada malaikat Jibril tiba-tiba datang langsung menyeruak, langsung mendekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka setelah kejadian itu, para sahabat mengusulkan kepada Nabi untuk dibuatkan tempat duduk yang lebih tinggi. Maka duduk yang lebih tinggi berilah kepada Nabi, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Sehingga kalau misalnya yang belajarnya masih sedikit, kita duduk di bawah aja. Dan kalau sudah penuh, maka duduk lebih tinggi. Tujuannya apa? Agar yang di belakang dapat melihat kepada yang mengajar. Paham tak sampai sini? Paham. Jadi dua-duanya ini sunnah. Ya, duduk di sini sunnah. Duduk di bawah juga sunnah. Baik. Jadi tak usah dipermasalahkan. Ada orang yang mempermasalahkan. Kenapa harus duduk di atas? Kurang ajar. Kan ini bawah banyak yang tua. Ya tentulah. Ya kita ni tadi. Ya kita ni disuruh mengajar. Duduk di atas. Ya belajar duduk di bawah tidak apa-apa, begitulah. Syariatnya begitu. Ya, tidak namanya umur. Ya. Tadi bukan berarti yang duduk di atas ini lebih mulia atau lebih paham, belum tentu. Karena kondisinya kita berada pada kondisi ya, anak sebagai pengajar, antum sebagai yang belajar. Begitu. Ya. Ya, yang penting tidak ada di dalam hati kita yang mengajar merasa lebih baik, lebih hebat dari yang diajar. Yang belajar juga tidak ada sifat yang buruk di dalam hatinya, ya. Katakan memaki ustaznya atau macam dalam hatinya, tidak boleh. Yang betul aja ustaz ini ya. Atau mau ustaz ini kayak ini, ya. Mungkin ya. Maka yang begitu jangan sampai ada di dalam hati kita. Baik. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Nih, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhu kana, ya, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam yadra'un nas fil masjid jadiyan ala rukbatayhi. Ibnu Mas'ud kalau mengajar di masjid duduk berlutut. Tahu kan? Duduk berlutut. Berat duduk berlutut begini. Nah, begitu. Tidak pakai meja. Dari awal mengajar duduk begini. Nah, kita bisa saksikan Habib Umar dan Hafiz. Kadang-kadang kalau lagi mengajar di bawah, dia duduknya begini. Tapi kadang-kadang duduk di atas juga. Walhasil tergantung daripada tempatnya, ya. Tergantung daripada tempatnya. Maka semua duduk diperbolehkan. Duduk tawadhu, duduk iftirash, boleh. Ada yang duduk iftirash. Duduk iftirash, duduk tahiyat dia. Tahiyat akhir kan, tahiyat awal kan, dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Itu min babil adab. Yang tak boleh itu jongkok. Macam main kartu. Nah, hukuman main kartu, jongkok. Tak boleh. Murid tiarap. Murid tiarap. Apalagi tiarap kan? Ya, ya. Baik. Yang terakhir. Ya, bukan yang terakhir. Yang kedua dari yang terakhir. Wa min adabihi al-muta'aqqidah wa ma yu'tana bihi alla yadulla al-ilma fa yadhhabu ila makanin yansibu ila ma yata'allamu minhu liyata'allamu minhu fihi. Seorang guru tak boleh pergi ke rumah murid. Nah, ya, tak boleh pergi ke rumah murid, tak boleh. Kalau kita sekarang kita katakan guru itu sombong, tak mau main rumah. Ustaz itu tak mau main rumah, sombong kali, tak mau lagi belajar. Nah, ini ada seorang guru itu tidak boleh main ke rumah murid. Maknanya apa? Maknanya, ya, meskipun di sini dikatakan wa in kana al-muta'allim khalifatun faman duna. Meskipun yang belajar di khalifah, siapa? Pejabat.
betul nggak Pak? Ya, daripada guru sama murid, repot urusannya. Tak bisa kita ini apa makan bareng ngopi bareng. Ya, karena ada adabnya, udah kita ini berkawan. Ya, sebagaimana Nabi SAW punya kawan-kawan sahabat-sahabat, maka begitulah kita. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwasanya sahabat Nabi, ya murid Nabi. Tapi tak perlu pula disebutkan, tak perlu pula dijelaskan begitu. Sampai hari ini alhamdulillah. Ya, sampai hari ini alhamdulillah. Anak tak pernah nyebut antum murid. Ya. Oh, murid-murid anak sama tak pernah. Anak belum punya murid sampai hari ini. Ya, kawan banyak. Ini min babil ada. Min bab ya, daripada bab di mana anak membentengi hati anak untuk tidak bangga. Ya, tidak merasa hebat. Oh, ini murid anak semua anak. Tak. Kawan. Lebih asik begitu, ya. Nah, itu min babil adabnya untuk diri anak sendiri. Ya, berhasil kita tak perlu kaku kalau guru sama murid kaku. Tapi kalau kawan tidak kan? Kaku. Boleh minjem duit boleh. Minjem duit boleh. Kawan. Tapi kalau guru sama murid masa boleh minjem duit sama guru? Ya, yang ada murid kasih guru. Nah, tapi kalau kawan, kawan, ya. Wahikayatuhum fi hadhihi katsira masyhurah. Dan hikayat cerita tentang ini banyak dan masyhur. Bagaimana Imam Malik? Imam Malik dulu di zaman Harun al-Rasyid dipanggil. Karena Harun al-Rasyid tahu ini Imam Malik orang pintar, ahli hadis, punya kitab muwatta, diundang untuk ajar di istana. Apa kata Imam Malik? Al-ilmu ya'ti wa la yud'a alaih. Ditolak mentah-mentah. Nah, kasih tahu sama ente punya presiden, ente punya pejabat, ente punya raja, ente punya sultan. Al-ilmu ya'ti wa la yud'a alaih. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Tapi kita tadi ada katakan prinsipnya, kalau kita di sini, ya kita sama-sama mendatangi tempat ini. Berbeda kalau di tempat baru. Kita punya tempat majelis taklim sehingga orang datang ke situ, ya, dan kondisinya berbeda. Mereka datang dengan niat, dengan semangat. Kadang-kadang ya kalau di masjid-masjid, di beberapa masjid mereka datang tak sengaja. Tapi kita alhamdulillah ini sudah menjadi majelis rutinan kita, maka tentu kita datang dengan niat. Ya insyaallah Allah berikan ganjaran yang besar kepada kita semua. Karena ini majelis ilmu ini tadi kita katakan sering kita ulang-ulang bahwa bagian surga yang ada di dunia ini majelis inilah. Ya, bagian surga yang ada di dunia ini majelis ilmu. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat di taman surga mampir. Apa? Taman surga ya Rasulullah, majelis ilmu, majelis zikir. Ya. Nah inilah bagian dari surga yang ada di dunia. Satu-satunya. Tidak ada yang lain. Bukan di mall. Ya, bukan di mall, bukan di sini. Yang terakhir, wa yanbaghi an yakuna majlisahu wasi'an yatamakkanu jadi julasa fihi. Hendaklah majelisnya ini luas. Kalau punya majelis, punya tempat majelis itu luas. Alhamdulillah ya, di Pekanbaru sudah luas. Tapi sekarang sudah menjadi sempit. Dulunya di belakang samping rumah majelis kita dulu. Ya, muat paling banyak itu 30 orang paling muat. 40 orang sudah boleh sampai keluar. Akhirnya kita bangun lagi. Sudah kita bangun awalnya kelihatan luas. Lama-lama sekarang sudah sampai keluar. Sudah sempit pula. Tapi payah dalam bangun lagi duit. Akhirnya apa? Ya sudah kita pasang tenda saja. Ya, pasang tenda. Ya, tak payah lagi sebab kalau mau nambah bangunan, satu bangunan mau habis 450 juta. Mending kita fokus untuk bangun pesantren dulu. Nanti dibangun masjid. Nanti ya untuk acara besar, majelis-majelis yang besar, kita punya tempat. Ya, di masjid. Masjidnya dekat, kilometer 19 dari Kerinci, dekat dari Pekanbaru, tengah-tengah. Ini posisinya alhamdulillah Allah pilihkan, ini posisi yang strategis. Tidak terlalu di pinggir jalan seperti ada pesantren yang di pinggir jalan tuh. Ya,
beda. Nah, dia berbentuk tanahnya, sehingga tidak membosankan. Ya, insya Allah kalau ini masjid jadi, pesantrennya jadi, insya Allah murid-muridnya juga akan betah tinggal di situ. Nah, mudah-mudahan kita doakan supaya cepat ini insya Allah gerakkan daripada para donatur untuk membantu daripada percepatan pembangunan masjid dan pesantren ini. Yang terakhir ini tadi fafil hadis, ya, maka dalam majlis itu luas. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul majalisi awsa'uha." Sebaik-baik majlis adalah yang luas. Nah, ini masjid luas. Alhamdulillah ya, bagus. Nanti kita berharap justru yang makin ramai majlis-majlis yang seperti ini, ya. Maka makna daripada ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam kitab sunannya. Di awal ini kitab al-adab juga terdapat di dalam kitab al-adab bi isnadin sahih min riwayat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan ini ya makna luas ini ya tadi luas dalam perspektif zahir, ya ini yang dimaksudkan. Jadi majelis itu kalau penempatan ya paham. Kalau majelis kenapa? Boleh sih tadi. Bukan dengar ceramah, bukan dengar tabligh akbar. Kalau majelis itu namanya majelis itu kita datang bawa buku, bawa pena, kita datang, ya supaya lengkap, supaya ada bekas belajar nih, supaya ada bukti kita nih belajar. Maka ini namanya majelis. Tapi kalau dengar tabligh akbar, apa ya? Ya, berkotak, sampai berdiri, ya kan? Ya, ada dalam majelis. Maka hendaknya luas lengkap. Nah itu saja ya, daripada pembahasan kita malam hari ini. Ya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang adab dari pencari ilmu, penuntut ilmu. Silakan.